Nami abdi Bapak Turi Turyana. Ringih di Cibodas Sleman. Abdi mah buruh tani. Kadang-kadang aya anu ngadamalkeun. Ieu aya ngadamalkeun 2 dinten. Lang saminggon tadi damel. Jeung kitu ge sareng deui aya nu pabantos ngabangun, pabantosan. Bari jeung nganggur we ka ditu teh aya padamelan. Tak punya pilihan, memaksa Pak Turi untuk menerima pekerjaan apapun yang ditawarkan. Hari ke hari, ia hanya bisa berharap ada orang yang membutuhkan bantuan, karena kekuatannya adalah sumber penghasilan. Merawat kebun mungkin menjadi kegiatan yang paling akrab dengan Pak Turi. Membersihkan sayuran dari hama adalah kewajiban yang harus dia lakukan setiap hari. Kebun yang ia rawat bukan milik sendiri, artinya hasil panen kebun tidak berhak diterima Pak Turi. Karena itu, sumber penghasilan lain harus ia cari lagi. Kuli bangunan, memberi pakan ternak, atau buruh kebersihan untuk hajatan tetangga contohnya. Semua akan ia kerjakan demi menghidupi keluarga kecilnya. Upahna nya tetang terus aya 30.000, aya 25. Beulah bujang-jang nabung benerna tuh. Da jangan ieu ge kirang eta mun sehari-hari. Terbiasa hidup dalam kesederhanaan membuat Pak Turi bersyukur atas apapun yang ia terima. Senyum tulus tak pernah hilang dari raut wajahnya. Seakan beban-beban yang ia ceritakan tidak cukup berat untuk membebaninya. Bayar biaya sekolah kang etuang ge susah aduh. Lampu ge aya nu masihan tetanggi kumaha nya eta da. Dihna teh aya nu miwarang teu aya mah sesah we teu tiasa ieu tuang. Nah beasna mun ieu saletar ku 4. Nya ai 20 mah langkung ieu ku jaman ayeuna. Komo di kotanya. Di kota mah moal cekap sehari cenah moal cekap 50 nya. Meski biaya hidup di desa tidak terlalu besar, tetap saja Pak Turi harus banting tulang agar keluarganya tidak menahan lapar. Ada 3 orang yang menunggunya di rumah. Sang istri dan 2 anak yang sudah tidak bocah. Sedang 1 anak tersulung sudah berkeluarga dan hidup terpisah. Ia sadar, kebaikan kecil sering diberikan orang-orang terdekat dalam berbagai rupa. Sampai sekarang, listrik dan air di rumahnya pun diberikan oleh tetangga secara cuma-cuma. Bantuan ini lantas semakin membakar semangatnya untuk bekerja lebih keras lagi, agar suatu hari semua kebutuhan rumah tangga dapat dibiayai olehnya sendiri. Tak selamanya tubuh Pak Turi sehat. Ia pernah merasakan sakit hingga beberapa minggu harus rehat ketika rupiah yang ia miliki tidak cukup untuk membeli obat. Beruntung, Pak Turi dapat sembuh dan kembali kuat. Tapi bari jeung susah kieu ge da urang teh kedah berjuang ulah arah subaha tapi diieukeun dijalankeun. Ya alhamdulillah badan sehat lah bari jeung ieu alhamdulillah bersyukur ka Gusti Allah teh. Tah sayeuna we da nya entos dikumahakeun cenah.
seperti posnya kahoyong bro-broan oleh milik gitu. Da rezeki namung sakitu banda kumaha keneh bagi-bagi. Tak ada kata lelah bagi Pak Turi. Ditemani bulan atau matahari, ia akan terus bekerja jika ada yang memberi. Tak ada alasan berhenti bagi Pak Turi. Di sela-sela pun, dia selalu berdoa untuk anak dan istri, karena kebahagiaan mereka menjadi alasan atas keringat yang ia korbankan setiap hari. Tak bisa hidup berlimpah bukan masalah bagi Pak Turi. Keluarga kecil yang selalu cukup dan bahagia adalah harapannya sebagai ayah dan suami. Beruntung, keluarga yang selalu bersyukur sudah ia miliki. Sangat jarang bahkan tidak pernah istri dan anaknya menuntut sesuatu untuk dibeli. Walau dalam hati kecilnya, tentu Pak Turi ingin memberi. Kira ari bapak manon gawe teh ukur sakit teh ada bente hayangnya kalau jantan anak itu ukur penghasilan sakit ini aja cintai daya ada sakit tapi ada tara lencing mujikeunnya sugan putra bapak mah kalau urang kali pisan juga nyamrekan meningal batu mah sok hayang cocoan ya macan pernah hasilnya teu seueur pamenta lah cek kasan nya mun aya milik nya hoyong we da nyaah ka putra nya pasian kayak modal usaha we mun aya bapak kangge ka urang kali teh gitu kangge pausna masa depan lah masa kolot ke payuna gitu hoyong modalan gitu jalan naon anu bari pausna mah tunggang tanggung mah encing ayekeun putra bapak mah tiganya rada leuleus kitu ini nya kahoyong gaduh modal mah hayang cina icalan modal pusat gitu ya teu abot-abot kahoyong gitu. Harapan kecil yang selalu ia semogakan agar kelak sang anak tidak merasakan susah. Pagi ke pagi, Pak Turi berangkat meninggalkan keluarga dalam perannya mencari nafkah. Tidak ada kerja yang tidak ia lakukan dengan sungguh-sungguh, karena ia percaya bahwa takdir tak akan berubah dengan mudah. Terik matahari di tengah siang terkadang membuat tubuhnya lelah. Tetap saja, waktu istirahat dan makan siangnya tidak dihabiskan di rumah. Selama kakinya mampu, tidak ada waktu baginya untuk berhenti melangkah. Untuk menjadi sosok terkuat bagi dirinya sendiri, selama tubuhnya mampu, tidak ada waktu baginya untuk menyerah. Cita-cita mah hoyong gaduh modal mah jantan lepar sayuran gitu lepar teh ibarat gagal di petani di lepar gede gitu benar gitu kan lumayan gitunya batina seret per tanggal 500 nah gitu saya 1 kilo yang dina kiloan ibarat gagal cabe pan brokoli gitu, sayuran pecahnya lah segala macam sayuran nya kantos abdi ge nyobian janten lepar nya maklum lah saya beli modal teh dipake tuang sehari-hari dah tercekap. Pernah mencoba kemudian gagal membuat Pak Turi percaya mungkin saat itu bukan jalannya. Nasib tak berpihak walaupun tekad besar adanya. Hingga saat ini, usaha tetap ia lakukan sembari mengejar kesempatan lainnya. Setiap kehidupan punya beban masing-masing. Dari Pak Turi, kita belajar bahwa beban yang dihadapi dengan usaha dan ketulusan tidak akan terasa berat.
Syukuri hal-hal kecil yang masih dititipkan Tuhan, karena pada akhirnya hal kecil itulah yang membuat hidup kita tidak redup.